warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku sekalian. Ketemu lagi dengan Bu Lestri pada mata pelajaran kearsipan. Masuk ke KD pengurusan surat masuk. Ya, surat masuknya yang penting ya, dengan kartu kendali. Jadi pengurusan surat masuk penting dengan kartu kendali. Bagaimana cara pengurusannya? Silakan diperhatikan. Oke. Nah, sebelumnya Bu Lestri kan sudah menjelaskan bahwa pengurusan surat itu ada dua. Yang pertama menggunakan buku agenda, yang kedua menggunakan kartu kendali. Sekarang kita masuk dalam menggunakan kartu kendali. Nah, sekarang pengertian dari kartu kendali itu sendiri. Nah, kartu kendali adalah kartu yang digunakan untuk mencatat dan mengendalikan surat penting, yaitu surat penting masuk dan keluar dalam suatu organisasi. Jadi mengendalikan surat masuk atau surat keluar dalam suatu organisasi. Fungsi dari kartu kendali, yaitu yang pertama sebagai pengendali surat masuk dan surat keluar, yang kedua sebagai alat pelacak lokasi surat, yang ketiga sebagai arsip pengganti bagi surat-surat yang masih dalam proses, dan yang keempat yaitu sebagai pengganti buku agenda dan buku ekspedisi. Jadi kalau kita sudah menggunakan kartu kendali, kita tidak menggunakan lagi buku agenda. Begitu? Kita lanjutkan. Keuntungan kalau kita menggunakan kartu kendali, yang pertama lebih efisien. Yang kedua, dapat membedakan sifat surat, apakah itu surat penting, surat biasa, ataupun surat rahasia. Kemudian dapat menghilangkan pencatatan yang berulang. Ya, yang keempat berikutnya, mudah melacak posisi surat yang sedang dalam proses. Berikutnya, memudahkan penyusunan arsip, dan yang terakhir, memudahkan inventarisasi dan penilaian arsip. Oke? Kita lanjutkan, yaitu ukuran dari kartu kendali. Ukuran dari kartu kendali yaitu 10 x 15 cm. Lembar kartu kendali itu terdiri dari minimal 3 lembar, yaitu lembar pertama berwarna putih, lembar kedua berwarna kuning, dan lembar ketiga berwarna merah muda. Kalau misalnya di kantor-kantor yang lebih besar lagi, dia menggunakan 4 lembar dan ada yang berwarna hijau. Tapi kita mempelajarinya hanya yang 3 lembar saja. Lembar putih, kuning, dan merah. Oke, kita lanjutkan. Nah, inilah contoh dari kartu kendali. Nanti pas masuk di sekolah akan Ibu bagikan masing-masing kartu kendali itu bagaimana cara pengisiannya dan segala macamnya waktu kita pelajaran tatap muka. Oke? Nah, seperti ini ya Dek ya, kartu kendali ya. Kalau di dalamnya itu ada indeks, ada kode, ada nomor urut, ada isi ringkas, dari tanggal surat, nomor lampiran, dan ini adalah data-data surat. Nah, kita masukkan ke dalam kartu kendali ini. Nah, pengurusan surat masuk penting dengan kartu kendali. Nah, kita harus mengetahui di dalam pengurusan surat masuk, yang menggunakan kartu kendali ini hanya untuk surat penting. Jadi surat itu kan ada di dalam kantor itu ada pengelompokannya ada 3. Ada surat biasa seperti itu, surat undangan, ada surat penting, ada surat rahasia. Nah, ini yang surat pentingnya. Kalau surat biasa kan tidak perlu menggunakan kartu kendali. Kalau surat rahasia juga tidak perlu menggunakan kartu kendali. Tapi kalau surat-surat penting, jadi selain dari surat biasa dan surat rahasia itu masuk ke dalam surat penting, kita menggunakan kartu kendali. Nah, ada 2 unit yang berperan di dalamnya. Yang pertama yaitu unit kearsipan, ini ada ya. Yang kedua yaitu unit pengolah. Nah, unit kearsipan itu siapa saja orangnya, yaitu penerima surat, pencatat surat, pengarah surat, dan penata arsip. Unit pengolah siapa saja itu? Yaitu tata usaha unit pengolah, pimpinan tata usaha unit pengolah, dan pengolah itu sendiri. Nah, jadi dalam pengurusan surat masuk penting dengan kartu kendali ada 2 unit yang berperan di dalamnya, yaitu unit kearsipan dan unit pengolah.
ada di unit kearsipan, Ibu ulangi lagi, penerima surat, pencatat surat, pengarah surat, dan penata arsip. Yang ada di unit pengolah yaitu tata usaha unit pengolah, pimpinan dari tata usaha unit pengolah, dan pengolah itu sendiri. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, ini skemanya ya Dek ya, alurnya pengurusan surat masuk dengan kartu kendali. Nah, seperti ini Dek. Ini adalah surat masuk diterima, kemudian kita teruskan ke pencatat. Pencatat nanti akan membubuhi 3 lembar kartu kendali ini yang warna putih, warna kuning, warna merah. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ke pengarah. Nah, ini masih apa ya? Nah, setelah dari pengarah masuk ke tata usaha unit pengolah ya. Nah, ini di tata usaha unit pengolah. Nah, sewaktu di pengarah, yang kartu kendali yang pertama disimpan di pengarah, nah, kemudian yang dimasukkan ke tata usaha unit pengolah kartu kendali hanya 2 lembar saja, itu yang berwarna kuning dan warna merah. Kemudian yang kuning disimpan sebentar di pengarah, gitu, seperti itu ya. Kemudian surat akan dimasukkan lagi, nah, oleh tata usaha pengolah, kemudian dilampirin dengan 2 lembar disposisi. Nah, seperti ini. Jadi dilampiri di samping dengan kartu kendali warna merah, tambah lagi lembar disposisi 2 lembar itu. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan ke pimpinan. Nah, pimpinan nanti akan memberikan disposisi. Setelah diberikan surat disposisi oleh pimpinan, itu surat dimasukkan lagi ke tata usaha unit pengolah. Nah, di sini ya surat akan diproses ya. Nah, diproses akan dibalas kayak gitu ya, surat tersebut akan dibalas. Nah, kemudian kita perhatikan itu akan masuk, kalau surat selesai dibalas berarti surat sudah selesai diproses. Nah, surat sudah selesai diproses, maka surat diberikan ke arsip ya, penata arsip di sini, disimpan di sini, kemudian lembar disposisinya diberikan ke disimpan di bagian pengolah seperti itu, lembar disposisi pertama dan keduanya. Sedangkan yang ini kartu kendali yang merah, nah itu ditukarkan dengan kartu kendali kuning. Nah, sehingga nanti kartu kendali kuning disimpan di penata arsip seperti ini. Jadi ditukarkan ya Dek ya. Nah, begitu dah dalam pengurusan surat menggunakan kartu kendali. Nanti setelah melihat video cara menggunakannya, kalian lebih paham lagi nanti. Oke, kita lanjutkan. Tugas penerima surat. Nah, ini silakan dibaca sendiri, yaitu menerima surat masuk melalui kurir. Ini langkah-langkah kerjanya ya Dek ya. Kemudian menyortirnya, memeriksa surat-surat dan kelengkapannya, membubuhi cap tanggal terima pada sampul serta menyertakan pada pencatat surat. Nah, ini tugas penerima surat. Kemudian berikutnya masuk ke pencatat. Nah, ini tugasnya menyertakan surat dengan kartu kendali, kemudian mencatat surat penting dengan kartu kendali lengkap 3 tadi, menyatukan kartu kendali dengan surat dengan paper clip, kemudian meneruskan kepada pengarah. Itu tugas dari pencatat surat. Berikutnya tugas dari pengarah atau pengendali surat, yaitu menerima surat yang sudah dilampiri dengan 3 lembar kartu kendali, menentukan arah surat kepada siapa atau unit mana yang harus surat tersebut diteruskan, kemudian mengisi kolom indeks, subjek, kode, dan pengolah pada kartu kendali, dan yang berikutnya mengambil kartu kendali yang pertama atau berwarna putih dan disimpan di kotak kartu kendali yang berfungsi sebagai pengendali surat. Dan yang berikutnya yaitu surat tambah kartu kendali lembar kedua, tambah kartu kendali lembar ketiga yaitu yang berwarna kuning dan merah, diteruskan kepada unit pengolah. Jadi yang kartu kendali putih tadi disimpan di bagian pengarah, sedangkan surat KK2 dan 3 dimasukkan ke unit pengolah. Nah, itulah tugas dari pengarah. Kita lanjutkan tugas dari tata usaha unit pengolah. Yang pertama, menerima surat,
kakak kedua dan yang ketiga serta memarafnya. Kemudian kakak kedua setelah diparaf dikembalikan kepada pengarah untuk diteruskan kepada peneta arsip. Nah, kemudian yang ketiga melampirkan surat dengan 2 lembar disposisi. Jadi sudah Ibu jelaskan ya. Dan di tata usaha pengolah akan melampirkan surat dengan 2 lembar disposisi. Nah, yang akan berisikan disposisi pimpinan. Kemudian menyerahkan surat KK3 dan 2 lembar disposisi kepada pimpinan. Kemudian menerima kembali surat KK3 dan 2 lembar disposisi dari pimpinan. Nah, pimpinan sudah mengisi lembar disposisinya. Kemudian menyimpan KK3 dan lembar disposisi. Kemudian menurunkan surat dan LD1 ke pengolah surat. Nah, inilah tugas dari unit pengolah. Kita lanjutkan tugas dari pimpinan unit pengolah, yaitu menerima surat KK3 dan 2 lembar disposisi untuk memberikan disposisi surat tersebut. Berikutnya, menyerahkan kembali surat KK3 dan 2 lembar disposisi kepada tata usaha pengolah, yaitu unit pengolah mengambil KK3 dan lembar LD2 dan menyimpannya. Kemudian terakhir yaitu menyerahkan surat dan lembar disposisi 1 kepada pengolah. Nah, itulah tugas pimpinan unit pengolah. Berikutnya tugas pengolah yaitu menerima surat dan LD1 atau lembar disposisi 1 yang telah diparaf pimpinan, kemudian memproses surat menurut isi disposisi, kemudian selesai surat diproses, mengembalikan surat dan LD1 ke TU unit pengolah, yaitu TU unit pengolah menerima surat dan LD1 dan mencocokkan dengan LD2. LD1 dan LD2 disatukan dan disimpan di kotak lembar disposisi. Sedangkan surat dan KK3 sebelumnya disimpan di tata usaha unit pengolah diteruskan kepada penata arsip untuk disimpan. Kita lanjutkan tugas dari penata arsip. Nah, menerima KK2 yang telah diparaf oleh tata usaha unit pengolah dan disimpannya di kotak kartu kendali. Berikutnya, menerima surat yang selesai diproses oleh unit pengolah dan menukarkan dengan KK2 dan KK3. Kemudian terakhir yaitu menyimpan surat. Nah, demikianlah presentasi dari Bu Lastri. Bu Lastri cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.